Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita selalu diberi kesehatan, terlebih lagi di tengah masa pandemi saat ini. Tak kenal maka tak sayang, jadi bolehlah kenalan. Yang pertama ada Hafif Sarudin Mustafa, yang kedua ada Tetan Rizwan, yang ketiga ada Andreas Kemenangan Handanya Nabitu, yang keempat ada Meteora Pekonanda Simanjuntak, yang kelima ada Arkaan Hilde Fausta. Di video kali ini akan memberikan tutorial singkat pengoperasian Mendeley. Apa itu aplikasi Mendeley? Mendeley merupakan suatu program aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah melakukan integrasi citasi dan referensi pada suatu dokumen. Sebelumnya kita harus tahu tujuan dan manfaat kita mempelajari pengoperasian Mendeley ini. Teman-teman pastinya sudah pada tahu kalau di Indonesia masih sering terjadi plagiat, dan pastinya banyak pihak yang dirugikan. Dengan kita mempelajari pengoperasian Mendeley ini, tentu saja akan membantu kita agar terhindar dari hal tersebut dan menjaga kita agar tidak terjerat dari hukum yang berlaku. Nah, apa saja sih poin yang penting yang kita pelajari saat ini? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Poin pertama yang akan kami bahas yaitu bagaimana cara menelusuri sumber referensi yang kredibel. Salah satu persiapan penulisan karya tulis ilmiah yaitu mencari sumber referensi yang kredibel. Sumber referensi di sini dapat menggunakan basis data akademik di internet maupun cetak. Contoh dari sumber referensi ini yaitu karya ilmiah, buku, tugas akhir, dan masih banyak lagi. Syarat dari sumber yang dikatakan kredibel yang pertama adalah dapat dipercaya atau relevan. Lalu sumber harus dapat dipertanggungjawabkan karena diterbitkan oleh lembaga resmi. Lalu dapat dilacak dengan menggunakan ISSN atau DUI. Perkenalkan, nama saya Meteora Pekonanda Simanjuntak dengan NRP 500711067. Jadi pada saat ini saya akan mempresentasikan cara untuk mendownload Mendeley di laptop. Jadi yang pertama-tama kita itu membuka web, dan web yang saya gunakan itu adalah Google Chrome. Terus kita kemudian mengetik mendeley.com dan tunggu beberapa saat. Setelah webnya terbuka, di sisi kanan atas ada tulisan download, dan kita akan memencet download ini. Dan akan muncul tampilan layar seperti ini. Dan kemudian kita akan mengklik download for Windows. Saya mengklik download for Windows karena laptop yang saya gunakan ini mensupport Windows. Kalau kita menggunakan iOS atau Apple, kita bisa mengklik ini, dan kalau Linux kita bisa mengklik yang ini, download for Windows. Dan ketika kita sudah mencet download for Windows, kita akan mendownloadnya dan menunggunya beberapa saat. Dan cara untuk menginstal selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Arkaan Hilde Fausta. Selanjutnya, setelah kita mendownload, kita akan menginstal aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Kita klik oke, kita yes. Kita ikuti proses instalasinya. Next, agree, next. Oke, langsung kita tunggu. Oke, kita langsung run Mendeley desktop. Oke, sekarang setelah kita masuk ke Mendeley, ini adalah interface dari Mendeley. Ini ada file, edit, view, tools, help, dan lain-lain. Di sini juga ada help kalau butuh bantuan. Selanjutnya aku akan menunjukkan bagaimana cara untuk install plugin MS Word. Nah, klik tools, install MS Word plugin, klik oke, install. Cara kita mengeceknya adalah dengan mencet tools. Oke, di sini sudah ada tulisan uninstall MS Word plugin, yang berarti MS Word plugin sudah
install. Selanjutnya kita akan menuju ke fitur reference. Kita mencari reference di web. Pertama-tama kita buka Google. Sekarang kita masuk ke webnya Mendeley, lalu sign in. Kita tunggu sebentar. Oke, masukkan password. Kita sign in. Nah, di sini kita bisa mencari dan menambahkan artikel ke dalam library kita. Misalnya kita mencari inilah, intrinsic motivation. Oke, kita klik saja. Di sini kita menemukan hasil searchnya, jurnalnya. Di sini ada pencarian berdasarkan tahun, ada dokumen type, ada tipe-tipe dokumennya. Oke. Sekarang kalau kita mau menambahkan library, misalnya ini, kita tinggal pencet add to library, pencet. Oke, ini sudah ada tulisan view in library. Kita kembali ke Mendeley, lalu kita klik sync. Nah, ini sudah muncul ini. Ini ada detailsnya, ada notes. Ini nanti kita bisa menambahkan notes sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan sitasi ataupun kutipan dari buku, jurnal ataupun artikel yang kita gunakan sebagai referensi. Tetapi sebelum itu di sini saya akan menjelaskan dulu format-format dalam pembuatan sitasi atau kutipan. Yang pertama itu adalah nama atau authors, nama penulis atau authors, dan juga tahunnya. Yang kedua itu adalah nama penulis, tahun, dan juga halaman halaman artikel, halaman buku ataupun halaman jurnalnya. Yang ketiga itu adalah tahunnya saja, dan yang keempat itu adalah lebih dari satu referensi, baik bisa jadi 2 referensi ataupun 3 referensi dari artikel, jurnal ataupun buku. Oke, langsung saja kita ke caranya. Nah, di sini yang pertama-tama teman-teman harus masuk dulu ke aplikasi Mendeley-nya dan masukkan juga jurnal, buku ataupun artikel yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Selanjutnya kita masuk ke reference. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara memasukkan citasinya. Yang pertama itu adalah nama dengan judul, teman-teman. Yang pertama kita masuk ke insert citation. Nah, di sini kalian masukkan saja nama penulis dari artikel ataupun buku tersebut. Misalkan Haidar. Nah, di sini kalian dapat klik dan pilih OK. Nah, di sini sudah, teman-teman. Tetapi jika teman-teman lupa nama penulisnya, kalian dapat lihat saja jurnal tersebut ataupun artikel tersebut dan kalian lihat judulnya di sini, Peranan Etika Akademik. Kalian tinggal tuliskan saja dan langsung ada. Saya contohkan. Kalian masuk lagi ke insert citation, langsung kalian ketik peranan. Nah, di sini langsung ada, kalian dapat klik saja. Langsung pilih OK. Nah, teman-teman dapat melakukan cara itu jika teman-teman lupa nama penulisnya ketika waktu itu. Ada juga cara yang ketiga, yaitu kalian masuk saja ke insert citation lalu masuk ke go to Mendeley. Kalian dapat cari saja di sini dan kalian juga dapat search judulnya Peranan Etika. Nah, di sini kalian dapat klik saja yang ini, teman-teman. Peranan, nah yang ini. Lalu kalian dapat pilih cute atau shade, teman-teman. Dan sama saja, itu adalah 3 cara untuk memasukkan citasi tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah dengan memasukkan citasinya, yaitu nama penulis, judul, dan halaman. Misalkan saya contohkan yang ini. Saya hapus dulu, lalu kita masuk ke insert citation, lalu kita cari penulisnya. Nah, setelah kita menemukan nama penulisnya, kita klik dan di sini kalian klik yang nama penulis tersebut.
Dan di sini kalian masukkan halaman dari jurnal ataupun artikel tersebut. Misalkan saya ambil contoh halamannya itu adalah halaman 12, teman-teman. Kalian dapat klik OK. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan masukkan saja yaitu tahunnya saja, teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan kepada kalian, misalkan nama penulisnya itu tetap sama saja. Nah, yang ini teman-teman kalian pilih saja dan kalian klik lagi namanya. Nah, di sini kalian pilih yang suppress author. Kalian dapat centang dan pilih OK. Dan di sini tinggal tahunnya saja atau hanya tahunnya saja yang dijadikan sebagai citasi ataupun sebagai kutipan. Oke, yang terakhir itu adalah autornya itu lebih dari atau kutipannya itu didapatkan dari beberapa referensi baik itu dari artikel ataupun dari buku. Nah, kita misalkan saja yang ini, teman-teman. Maka dari itu dapat kita tulis misalkan yang pertama itu adalah dari Kemendikbud. Nah, kita pilih dan di sini jangan kalian hentikan dulu lalu kalian cari lagi, misalkan yang tadi saja. Kita kesinikan saja dulu, yaitu yang kedua itu adalah Astuti. Kita pilih dan misalkan masih ada lagi, teman-teman. Tidak, misalkan lebih dari 2, bisa 3 ataupun 4 sesuai referensi ataupun kutipan dari referensi yang teman-teman ambil. Kita contohkan saja menjadi 3, teman-teman. Yang ketiganya itu adalah Pramustiwi. Nah, kita pilih dan kalian langsung pilih OK. Dan di sini langsung muncul beberapa kutipan ataupun beberapa citation yang teman-teman ambil sebagai referensi. Nah, apabila teman-teman ingin memilih style atau gaya penulisannya, kalian dapat pilih saja di sini, teman-teman. Kalian dapat pilih sesuai keinginan kalian ataupun sesuai aturan dalam karya tulis ilmiah tersebut. Bisa saja American Medical Association ataupun yang lainnya, kalian dapat pilih di sini sesuai kebutuhan kalian. Baik itu mau model misalkan model Harvard, kalian dapat pilih dan maka akan seperti ini, teman-teman. Jadi kalian dapat menuliskan sesuai kebutuhan dan juga ketentuan dari KTI ataupun dari model penulisan yang diinginkan oleh pembuatnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan bagaimana cara membuat kutipan ataupun sitasi, dan selanjutnya untuk pembuatan daftar pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Kemenangan dengan NRP 500172111083. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, setelah teman-teman membuat suatu tulisan dengan terdapat suatu kutipan di dalam paragraf tersebut, teman-teman menuju ke daftar pustaka, kemudian teman-teman bisa klik tombol references, kemudian klik insert bibliography, dan secara otomatis akan muncul daftar pustaka. Dalam kasus ini hanya ada satu kutipan, maka yang muncul hanya ada satu daftar pustaka. Apabila teman-teman memiliki lebih dari satu kutipan, maka akan otomatis masuk lebih dari satu daftar pustaka. Sekian penjelasan saya mengenai cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian.